Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sabana wa balighna waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sabana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Lagi Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sabana balikna Ramadana waghfir lana dzunubana. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Manazilul Iman yang dimuliakan Allah. Tentunya kita tetap masih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membawa kita ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Hanya Allah lah yang bisa menggerakkan kita, Bu, datang ke masjidnya Allah ini. Allah lah yang menidurkan kita, Allah lah yang membangunkan kita. Bahkan Allah juga yang mematikan kita. Ada orang besok nak ke sini, besok nak ke sana, besok nak ke sini. Ternyata tidak nyampai lah laju. Tetap orang lah dingin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Tidak usah ke yang lain, aku pagi ini. Nah inilah Allah mentakdirkan. Kalau dalam benak aku, tidak teknya rencana nak ke sini. Dan sebelumnya juga Ustaz Asami tidak perlu nelpon. Rencana harusnya pagi ini jadwal minggu pertama di Masjid Aniyatul Rahimin. Tapi Ustaz Namci ngomong tat kita tukaran. Awak minggu kedua, awak minggu pertama, awak minggu kedua. Karena awak ada gawi. Nggak cocok betul tuh. Belum gawian lain tuh. Bingung gawian ada di Muratara, nak nginap lah, akhirnya balik lah tadi. Tapi cocok itu aku tidak bisa hadir ke Masjid Aniyatul Rahimin, berarti aku melok rombongan GPSS, Gerakan Pejuang Safari Subuh. Kau terlalu meninggalnya ada Gerakan Pejuang Safari Subuh, subhanallah, lah 3 tahun. 2 tahun kalau salah. Termasuk Ustaz Azami juga ada yang isi ceramahnya. Belum kesini ya? Gerakan Pejuang Safari Subuh belum kesini ya? Agak ngomong lah dengan ketuanya untuk hadir sini rame okay. Pagi ini dia di Masjid Taqwallah di Jalan Nangko. Tahu-tahunya jam 4 Ustaz Asami ini lalu kejuman SMS lu baca. Tahu nelpon dia. Ustaz tolong aku pagi ini di masjid ini. Ya Allah aku ni nak ke sana aja aku. Ngisi ceramah tidak ngadir baik. Tinggal ke dulu tak biarlah uang dulu. Tolong ke sini. Aku sedang berada di Jambi. Allahu Akbar. Ini kan nama takdir namanya itu kan.
katik sedikit pun dalam benak kita bakal kesini. Sama seperti bapak-bapak mungkin yang dilakukan. Maka tidak ada lain hanya menyerahkan diri kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah menyerahkan dirinya. Tiada kekuatan dan kekuasaan hanya milik Allah. Tahu je petir bunyi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan dimain-main ke bu. Tur je Allah, tak kena. Tur je petir, tak kena. Itu namanya memperolok-olokkan Allah. Kau tur sekali, kau kena. Tahun 70-an atau 60-an di era OI itu, orang tuanya melihat anaknya bermain hujan. Kita ni bukan tak boleh. Jangan so anak tu tak boleh hujan nak, tak boleh hujan. Ngapain kita dulu mandi hujan? Suruhlah dia bermandi hujan seperti kita dulu. Cuman kita jenguk awasi. Anduk bawa taruh. Jadi kita panggil kita berhenti nak. Yo, mandilah hujan. Sudah berhenti. Membakar petir, berlari. Bacalah Allah qala billah alil azim. Ini anaknya main petir, main hujan-hujanan, adu petir, main tembak-tembakan. Tartu dak kena, tartu dak kena, cak 10 kali tur laju kena. Wong tuanya ladasan nengok permainan itu. Hati-hati. Allah jangan diperolok-olokkan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita tetap bersyukur kepada Allah biar bagaimanapun keadaan dunia ni, apa yang kita jenguk sekarang mungkin alam kebanyakan masalahnya. Lu masalah wong, masalah kita, pokoknya nak kita urus galau bu. Yang dalam TV, dalam Facebook, dalam YouTube, nak kita urus ke galau. Cinganya no. Pokoknya patut kita urus. Lu wong membahas tentang utang negara. Menkungganian utang ku dewek lagi banyak. Sabadar, utang kita dewek banyak kan. Ini masalah utang negara. Sampai kiamat dah habis-habis utang lah. Kenapa perlu nak ngurus utang sampai kiamat? Yang urusan tu biarlah urusan orang lain, biarlah kita urusan dengan kita. Itu. Tapi bukan berarti ujung cuek, bukan. Tak peduli dengan lingkungan, tak juga. Cuman membuat kita mumet dalam hidup ini, akhirnya kita membuat kita meninggalkan Allah sebenarnya. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Apa kata Allah? Jangan sekali-sekali kamu melupakan Allah. Barang siapa melupakan Allah dalam sedetik pun, maka Allah akan melupakan dirinya dengan dirinya dewek. Nah, macam itu. Jadi barang siapa melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirinya dengan dirinya dewek. Nah, itu. Berjalan lurus beno ke tengah pasar. Kadang uang negur, Bu. Allah kesombong ibu itu, bukan sombong. Lalu lupa dengan dirinya dewek, lupa. Iya, boro-boro dia nak ingat orang lain, dirinya dewek bela lupa. Karena dia tadi jelas ayat itu Bu, surah Al-Hasan. Barang siapa melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirinya dengan dirinya dewek. Nah, itu strip gilo hampir. Allahu Akbar. Maka kita kadang tak yakin Bu. Jika ada ulama ngomong jangan tidur sesudah subuh, karena kalau orang sudah subuh tidurnya, maka dia pakir. Pakir ini banyak, pakir ilmu, pakir sahabat, pakir harta. Sikok pakir baik itulah pening Bu, miskin ilmu lah pening gitu. Ya Allah, wong banyaknya ilmu, wong apa kita dikit ilmu. Miskin harta tambah lagi pening mumet. Apa ya Allah, wong sana tu, di sana tu, bang. Akulah berdoa tiap hari, masih Engkau dak memberikan aku, kamu kan? Sementara orang sianu tu kejenguk, dak perlu menyembah Kau ya Allah.
kadang yang ada matahari, umpama kan. Tapi ngapa engkau kayukan, ngapa aku tidak? Itu mulai berturut-turut, ya Allah. Mulai suuzon dengan Allah. Engkau udah adil ya Allah. Nah, mulut kita lah ngomong, engkau udah adil. Berjalan dia. Kata Jainuddin MC itu, katanya berjalan dia ke pinggir hutan, di jengoknya ada pohon tinggi, pohon beringin, lebat buah, besar pun beringin ibu, lebih dari masjid ni besarnya. Tapi buahnya kecil-kecil, jengok ya Allah. Pohon beringin, kau ciptakan badannya gede nian, tapi buahnya kecil-kecil ya Allah. Kau dah adil, ngapa semangkuk batangnya kecil, buahnya besar. Aduh baik. Sampai ke situ bahasannya. Lah benar pula ya ibu ya. Pohon beringin sebesar masjid ini kau ciptakan buahnya kecil-kecil, paling besar sebesar jempol, sementara buah semangkuk batangnya kecil, buahnya sebesar kepala. Memang kau dah adil ya Allah. Di mana letaknya ngomong adil? Ketika dia ngadap ke pucuk, buah beringin nyampak ke hidungnya. Ya Allah, engkau adil ya Allah. Coba nyampak tadi sebesar buah semangkuk, mati ya. Baru kita ngomong adil. Masuk nian ya Allah. Ya nian. Apalah buah beringin. Tapi nyak tahu buah beringin walaupun kecil, berjuang beringin ini, beringin lebat buah. Kalau beringin terlalu berbuah, bu, segala burung datang, bu. Jangan main-main. Iya, artinya beringin tu walaupun ditakuti oleh orang lain, galak aduh hantu juga. Tetapi burung banyak hinggap di pohon beringin. Allahu Akbar. Banyak cerita-cerita tentang yang seperti itu. Jangan tidur setelah subuh karena membuat orang ini fakir. Namanya nyobonya cobalah. Tak main subuh tidur. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, macam mana bulan Ramadan Ustaz? Kami lah di masjid segala macam, balik ke rumah, ya bawaan perut lapar pagi, ternyata tertidur. Lain lagi kajiannya. Maksudnya tu, aduh nian nak bertidur terus itu. Orang lah kemana-mana, maka ada bilang rezeki dipatok ayam. Jangan tidur setelah asar menjelang maghrib. Barang siapa tidur setelah asar menjelang maghrib sampai maghrib, maka dia dikeraskan oleh Allah hatinya. Maka anak kita bu paksa bu kita di rumah. Aku kalau ngomong sama rumah dah sejauh-jauh, aku ni kan pagi-pagi balik sore, kadang lah sampai ke rumah maghrib. Aku tak tahu posisi anak ni di rumah ni kan. Tidurnya jam berapa. Kadang-kadang bertemu kita pula dia tidur. Pakai ngomong, barusan tidur. Padahal dia mungkin sudah asar. Siapa yang ngeruannya? Adalah ibu-ibu. Kau jangan heran. Runtuhnya negara ini karena ibu-ibu. Bagusnya negara ini karena ibu-ibu. Suksesnya bapak-bapak karena didukung oleh ibu. Nah, kena puji ibu. Dan kena puji itu. Lagi kalau kamu ada ustaz ceramah, ketika Isra Mi'raj Rasulullah ya melihat surga, melihat neraka, dijenguknya di neraka, alangkah banyak wanita. Ya Jibril, kenapa dia banyak di neraka ini? Apanya tak solat? Solat. Apanya tak sedekah? Sedekah. Ya apa hal seperti ini banyak ni? Kenanya melawan laki. Itu deh. Mulai kamu ngomong siapa lah. Mulai kamu ngomong siapa lah ngundang ustaz ini, oi. Tinggal belain ngatur kami terus. Ya awal sampai ini mengkerut rai. Sampai balik ke rumah lakinya ngomong, dari mana ngapa rai yang mengkerut ini? Ustaz itu datik lain dari awal sampai akhir nyinggungku terus. Tersinggung punya ibu dia mengkonsep neraka tu. Kami lah majelis taklim, siapa kelik hidup di mana-mana majelis taklim ibu. Masjid-masjid, kamu mana? Kami masih dituduh banyak di dalam neraka. Hati saking hatinya. Kalau suami ngajari jalan yang benar, ikuti. Mun dia ngajar jalan yang jahat, dah juga. Mukul ada taat tu dah. Ada kelasnya nian.
Tapi mau ngajar ibu berhenti bu, kita ni lah tua, ibu lah tua, ya kaki lah bengkang, ya jalan lah tak benar lagi, ibu masih pakai legging, tak cocok ibu. Hai, kamu tu dah baca dandan, dah baca dandan kamu tu. Kamu nak bergaya, kami tak usah bergaya. Bukan, jalan lah tak lurus lagi. Nah, apa dah boleh kan pakai legging? Boleh pakai legging tapi di dalam baju. Kadang-kadang kami nak di pesta, ibu-ibu di pucuk panggung pakai joget pula, ya, pakai legging pula warna coklat, kami jenguk dari jauh bercelana, dah. Mirip kan dengan badannya. Insyaallah gitu. Dijenguk berdosa dan dijenguk rugi. Untung zaman sekarang ada handphone, nyengok-nyengok no. Cacak ngapu-ngapu. Sedang di tempat pesta itulah kami sempat ngapus si SMS ni anda mau nak kata itu, nak kata jengukan pening wah. Ya kan hormati silakan Pak Ustaz, depan Pak Ustaz. Ada sini baiklah, sebab Ustaz ngindari kan. Melihat uang penuh pucuk dia. Coba depan. Terpaksa kurang pula di pucuk pula. Dijejir pula dengan sok yang sok bemiam-miam ilu. Sebab salah itu nunduk salah, pan kita ngelirik jenguk ustaz tu. Pasal ustaz juga manusia. Ustaz juga manusia. Ujaku sudahlah kamu, jangan suruh lagi ustaz ni jadi imam, mun kamu masih nak memperolok-oloknya. Nian bu, jujur baik. Kasihani dia, artinya biarlah dia di situ. Tak tersinggung dah, ustaz di situ biar ustaz. Kodak semajunnya nak dijemui. Itu godaan iblis. Tadi terakhir Ustaz itu juga manusia. Dia juga digoda juga. Yang goda kelasnya lebih hebat lagi. Ada yang berbentuk sampai berupa manusia ni. Silakan buat. Misi pula. Tarik Ustaz tu. Nah, jangan. Ngetes imannya. Nalah nak ngetes iman. Jangan jangan diperolok-olokkan gawe-gawe itu. Nah inilah yang kadang-kadang ujung cak kaliman, cak kehebatan. Perasaan baru kemarin dia tuh berbuat baik ini. Selama ini, nah langsung dihalang pulung nak berbuat baik dari yang tidak benar itu. Dicuriga terus. Awas yang itu tidak pernah ke masjid. Mapu terakhir ini banyak ke masjid. Awas, mana tukang kunci? Lah tukang kunci puluh. Tadi jenguk jam, lah jenguk. Lalu dicurigai. Nah inilah dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, maka ada sampai terakhir tadi, jangan tidur. Nah, terima kasih. Oh Ustaz Melaju ini. Sehat ya? Kawan kami kuliah bu. Nah, kami dulu di Curug kuliah. Pergi Sabtu balik Minggu. Ya perjuangan kan menuntut ilmu kan itu. Nah jadi itu jangan tidur setelah asar menjelang maghrib akan dikeraskan hati oleh Allah, dibekukan. Maka jangan heran kalau anak kita melawan kita, tak dengar kata kita jenguk hari-harinya tidur itu jenguk. Hari-hari tidur itu jenguk. Dimarahi ibu. Capek mah aku dari sekolah, bangunlah dulu, kangkit dulu. Mana cara supaya dia bangun. Capek nian, beda nyala. Kita juga merasakan. Ada seorang ngomong, ku nak buktikan omongan kiai itu ustaz tu. Ujino setelah asar menjelang maghrib tidur keras hati sampai mendekati gilo. Ku nak buktikan nian 40 hari ku nak tidur. Tidur dia 40 hari kan. Setelah 40 hari, setelah 40 hari, sok murid tadi yang budak remaja tadi, ini nak buktikan omongan Sukiai tadi, hari hujan deras, pas 40 hari, hujan derasnya bu, berlari dia ke rumah ustaz itu, dalam keadaan masak kuyup hujan. Assalamualaikum. Kiai ngapa kau ni? Dari mana? Salam mana? Aku nak buktikan omongan Kiai. Kata Kiai apa sesudah asar menjelang maghrib tidur gilo. Aku kok tak gilo. Ya Allah.
Allah, uji kiai tadi. Kau ni ngapus hujan-hujan berbahasa-bahasa ni kesini. Ku nak buktikan omongan kiai kalau ndak gilo. Uji kiai, kau hujan deras, kau berbahasa-bahasa, cuman kau nak ngomong itu baik. Apa dak kau lagi? Allahu Akbar. Nah ini ibu. Iya, sama wae kan? Nah, hati terbukti. Nah, mohon maaf yang hobi melihara binatang. Jangan melihara anjing karena banyak mudaratnya. Nah, itu ya. Diprotes pula oleh muridnya. Bukankah anjing itu kalau kering sama kering, ketika kering sama basah, basah sama basah, dicuci dengan air, dicampur tanah. Itu ada dalam ininya, pelajarannya. Hati tidak setuju dengan kata-kata tidak boleh melihara tadi. Pokoknya uji kiai itu, apa ujung tidak boleh itu pasti ada apa-apanya. Sekarang aku tidak setuju lah. Ya sudah, memang aku tidak setuju, peliharalah. Ya peliharalah. Tapi ku ingat guru tadi, setelah kau melihara anjing yang banyak, tolong aku nak buktikan air di dalam botol, air yang bersih masuk botol, ditutup rapat-rapat, taruh di rumah kau, taruh di rumahmu dalam lemari, kuncinya aku bawa. Kuncinya aku bawa, botol minuman tadi ditutup, bersih jernih, di dalam lemari tutup dengan kain. Biar dia tengok dari luar kan. 2 bulan kita buktikan kuncinya ada di rumahku, uji guru tadi. Oke? Meliharalah dia binatang tadi dengan yang banyak di rumahnya. Setelah 2 bulan, mana? Ya sudah, cocok. Dibukalah lemari, dijengui, dibukalah tutup botol tadi. Kapan dijenguk di dalam air itu bulu anjing galau. Nah, jika macam mana? Yang tertutup lagi dimasuknya, apalagi bejanamu yang terbuka. Masih kau nak melihara ke? Dengan yang cecok tadi, omongan aku tadi. Oh guru benarnya, baru dia benar. Nah, jadi ini ibu, kadang kita ni kan kalau lalu ngomongin tambah dicegah, tambah jadi. Dilana ke situ nak. Ngapo sok orang datang ke rumah kita tu, sok nak ke rumah ini. Ngapo itu gayanya nak? Caknya tak semayang dia tu. Iya. Ai mak tu tahu bayinya tu tak pernah dia tahu nian semayangnya tu. Itu anak kiai tu umpama kan. Makanya mau nak ngetes ada bujang rumah kita mana ada tino, suruh berkain bu. Iya, suruh berkain. Apanya tidak baca berkain, meragukan. Meragukan. Ayah pun tidak biasa berkain bu, di rumahku bercelana terus. Mulai hati kita ngomong, tidak biasa berkain ini. Kalau dia biasa berkain, ibu, kita diajari oleh orang tua kita dulu. Main ini nak cara berkain, main ini aku tidak baca-baca. Nah, jadi kalau bujang tidak biasa berkain, meragukan. Gitu. Tapi ini sekedar baik, kita juga memarah. Oh ya, anak aku tuh, walaupun tidak pernah berkain, sebentar rajin semayangnya. Itu kan kalau baik di antara 10 1 atau 101. Iya. Memang itulah lebih kurangnya. Nah ini. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati di pagi subuh ini banyak hal yang memang tentunya yang penting kita banyak mengingat Allah. Maka di dalam hadis qudsi di sini bahwa wahai anak Adam, apabila engkau ingat padaku dalam keadaan sunyi sepi, aku akan ingat padamu dalam keadaan sunyi dan sepi juga. Dan apabila engkau ingat kepadaku di tengah khalayak ramai, aku akan ingat pula kepadamu di tengah khalayak ramai juga. Nah, yang lebih baik dari tempat engkau ingat kepadaku. Jadi apa yang kita ingat dengan Allah, Allah ingat dengan kita. Kita ingat di waktu sepi, ni ingat di waktu sepi. Mengingat di tempat khalayak ramai, ay mana sempat Ustaz ingat di tempat ramai, kau musik kau apa baca bu. Wong hadir. Mau meri, ke kiri, ada kan? Kita jenguk kiri.
tapi hati kita kan lain. Kita datang ke sini ini karena status sosial. Mau ndak datang ujung mano si anu tu nak minta datang undangannya baik, undangan wong ndak datang. Kita datang ke situ tuh untuk status sosial. Untuk hal-hal lain jangan perlu dituruti. Sekali. Ada akhir pula sok pengantinku, mabit kembang. Kamu kan itu kan? Siapa yang dapat kembang, dia akan cepat jodoh. Ya biarlah remaja-remaja baik di situ, Bu. Anak adik itu baik saja nak situ nak. Yo, anak kita umur 30 mau aja di situ nak. Mana tahunnya dapat kembang dia dapat jodoh. Ini tubuh datang ke situ. Bukan anak berdosa, Ibu. Apa cak dapat kembang? Nah, Ibu dapat jodoh. Di situ laki itu di belakang. Apa dia gawe seumat si anu kalau nak dapat jodoh. Aku ni kemana? Nah, kan itulah galak. Ya Allah, ya Allah. Maka hati-hati yang itu tuh. Kelik gaya ini kemana arah dalam keramaian ini kemana arahnya? Makanya nak ingat kata Allah tadi, ketika kamu dalam waktu dan ramai, aku ingatmu dalam waktu diramai juga. Waktu sepi, aku ingatmu dalam waktu sepi. Ini hadis kursi, Bu, tidak sembarangan diriwayatkan oleh Bazar yang bersumber dari Ibnu Abbas. Nah, ini. Ya abni Adama iza sakoratani. Nah, itu. Nah, artinya barang siapa wahai anak Adam, apabila engkau ingat padaku dalam keadaan sunyi sepi, aku ingatmu dalam keadaan sunyi sepi pula. Dalam ramai ingat juga gitu nyengok. Tapi hati kita tetap ingat, ya Allah. Jangan cabut nyamukku di waktu di sini, ya Allah. Kaki memalu kan? Iyo, sejarah panjang begitu kan? Macam itu, Bu. Nah, itulah rasa rendah diri itu. Toh kita dicabut waktu itu, lah lain halnya. Karena kita lah dekat diri kepada Allah. Walaupun marami, tak perlu hilang ingatan itu. Cuma tangannya ke bujuk. Astagfirullah, gitu. Kalau aku ngomongnya macam ini, bukan tak boleh nian sebenarnya. Kalaupun kita nak joget, jemaah di situ, kita ada jauh di pucuk para pengantin, nyenangi pengantin. Mau meri kan? Kiri kanan, tapi para pengantin ini dalam situ, bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, belakangnya di sini, kok kiai nyengok mana? Nak lari ke tong sombong ada koan jung. Nah, itu hati-hati nian itu. Itu baik sebenarnya, tidak perlu nak hebat-hebat nian. Ya, mengingat Allah. Barang siapa mengingat, artinya di waktu sepi, maka aku ingat waktu sepi. Maka ini apanya tu Imam Junaid, bukan aku pernah cerita. Imam Junaid itu sedetik pun dia tidak pernah lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika iblis menggodanya dengan model apapun, dia tidak pernah tergoda, Bu. Imam Junaid itu nyerupai ini. Terakhir neneknya iblisnya nyerupai manusia, jadi remaja, anak kecil nak berguru dengan Imam Junaid. Assalamualaikum. Wah, hebat dia. Salam Imam Junaid, silakan masuk. Dari mana kau? Aku datang dari negeri jauh, Imam Junaid. Aku pengen tinggal di rumahmu. Aku ingin belajar kepadamu sambil begawe, Imam Junaid. Ya Imam Junaid, silakan. Duduk di majelis dia, Bu. Tapi dalam ini benak dia jangan nak ngodai Imam Junaid ni nak ke jalan yang tak benar. Soalnya bangsa lain kan terus digoda, tak baca, digoda ini tak baca, digoda ini tak baca, tinggal di rumahnya, Bu. Berapa lama tinggal iblis itu, yang nenek iblis tadi, yang sudah nyerupa manusia di rumahnya tadi? 10 tahun. Belajar sambil pegawai nyapu. Terus terakhir ngomong, ya Imam Junaid, terima kasih ilmu yang diajar, terima kasih aku udah dapat gaji, mau macam itulah. Aku udah tinggal di sini, sudah saatnya aku balik. Imam Junaid, kau tuh kelambatan balik jadi rumahku ni.
Lama itu. Baru kau ngomong assalamualaikum, kula tahu. Kau tuh ini Imam Junaid. Oh, minta maaf nih dia. Apa dia ngomong? Dah baca aku udah kau. Kenapa Imam Junaid sedetik pun tidak pernah lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Perasaan Pak, aku tidak pernah lupa. Uji kita perasaan tu. Yang perasaan inilah. Nah yang tadi nak ngomong kau di tengah keramaian, kita ingat dengan Allah, ya Allah. Ngapu dunia model meko. Cacam ya Allah. Kadang-kadang kita nih ngapu dunia model ini, kadang-kadang kita sebagai manusia cacam ya Allah, gitu kan. Umur lah tua, dunia semakin rami, cacam. Ketinggalan aku nih. Nyesal aku tua, lah lagi nyesal tuh. Yo, kena ketinggalan tadi kan. Nak ladas terus kan. Umur lah tua nah. Nganggu-nganggu nih, kalau yang lanang nganggu-nganggu bu lah tua bu. Yang betina ngiling-ngiling kepalanya. Dulu ya Allah, aku nih kembang desa dulu. Yang ibu-ibu dulu kembang desa ya Allah, sekarang nah pendengaran ini lagi. Ya, mukul ini yang tadi kan. Mulai naik panggung, nyanyi, nyindir suaminya. Pandangan matamu tiada mesra lagi. Niti banyak matonya. Ujung macam mana nak mesra, masuk gigi lompong, pipi lah kecut, jalanlah baju mundur. Belayan tanganmu, tiada lembut lagi. Tiada lembut lagi, tiada mesra lagi, dua itu. Macam mana nak megang mesra bu, baru kahwin, cak kapas. Apalah pernikahan 40 tahun, apa megang, alangkah keras keadaan kawan. Cak batu. Ande mai. Nyeberang jalan, jangan diharap nak megang. Nyeberanglah dewe. Iyo, kalau baru-baru dulu nanya di dekat mobil, yang kau di pinggir jalan, nah jalannya takutnya kaki disenggol mobil. Men sekarang belah-belah situ baik kawan kau belah situ. Sengaja cak nak disenggol mobil. Allah. Kadang kamu jangan kecewa. Kami juga pengen tabu pura-pura entah sayang nian nak megang kamu. Kamu kok dah galak pula. Demilah di woi malu. Cucu malah banyak lama. Ini apa masih anu apa. Dem. Cak yonian kamu diminta dijenguk orang. Laju. Jadi fitnah. Nijo. Cak ni anak minta jenguk uang, tapi berhari-hari megang ini apa lo? Megang hebdo terus, pan ke jenguk yang nari-nari pamo kan. Allahu Akbar. Ustaz cak tahu ni apa pengalaman. Ya itulah lebih kurang. Jangan ada dusta di antara kita. Nah itu dalam hidup ini. Ibadah terus, harapan rumah tangga yang berbahagia itu, rumah tangga yang dikurniai anak yang soleh dan soleha, ya, anak yang taat pada orang tua, suami yang sayang pada istri, istri yang sayang juga kepada suami. Nalak rezeki dak jauh-jauh. Kata tanda kutip dak jauh-jauh tu. Cak kami dari rezeki di Muratara di Linggau masih kategori. Ini uji rumahnya. Coba kantum milu lah melamar di Arab Saudi situ. Apa hal pula tuh? Lah jadilah gawe untuk pensiun, pamo kan? Nama nambahmu kan? Caca mengusir gitu. Kau udah keluar lagi nak. Disuruhnya ke Arab Saudi sana. Apa kamu dah rindu dengan aku? Dah ada penting. Monsen datang baru rindu. Inilah kadang-kadang tanpa disadari. Kejenguannya sepele tapi membuat rumah tangga tidak bahagia lagi. Banyak bu, anaklah besar, cuculah besar. Ku jenguk anaknya berhasil, doktor 2-3 bangun. Tahu datang ke kami curhat dalam urusan apa baik. Atau tak sayang lagi. Jadilah bu, tak kata lagi yang sok cinta ku. Jadi apa yang ada? Tinggal sayang baik. Ya, yang penting dalam rumah tangga tak bertengkar baik. Apa bi tak pernah bercakap berparak dengan mamang adilah. Pembeparak dikit pemarahan, berparak dikit pemarahan.
Jadi biarlah kami masing-masing yang duduk sini. Pan ke masjid, ya masjid di sini, di situ, ngomong kan. Balik ke rumah, itu. Nenek tidur dekat cucunya, kan? Allahu Akbar. Yo. Inilah sebuah kenyataan kehidupan yang penting akor. Mano pade buat, mano cocok, yang penting kita tetap selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini dengan apa? Zikir itu ada dua cara. Dengan berzikir maksud itu. Satu zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. Nah, cak mana pula dengan lisan? Lisan tadi ya seperti ini tadi. Yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jangan mungkin kau lain, dia teman go. Kata-kata di zaman Nabi tak pernah. Tak pernah macam mana. Kau hidup di zaman punya. Kau kita ke sahabat dekatnya. Baca bermimpi dengan Rasulullah, bela alhamdulillah, Bu. Kalau kita baca bermimpi dengan Rasulullah, itu termasuk sahabatnya Rasulullah. Bayangkan. Bermimpi bertemu. Pendikit ngomong tidak seperti yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berzikir loh, umpama kan. Uji hadis banyak temu. Padahal di sini ngomong zikir dengan hati boleh, zikir dengan lisan boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, macam mana pula Pak Ustaz, ditangguh aku tuh Ustaz pakai mic. Apa gawenya? Berzikir. Zikirnya la ilaha illallah. Macam mana caranya? Cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma ada yang tegak, ada yang duduk. Kali duduk. Jengok dulu kan. Ada pokoknya kami risinan. Terganggu kami. Itu kan umpama kan. Uji aku selaginya menyebut berzikir, menyebut nama Allah, laju lantaklah aku. Sambil tegak, sambil berdiri, sambil nguling, sambil naik pohon, umpama kan. Sambil menar genteng. Nah yang payah dia nyebut yang lain je. Ya nyebut yang lain. Nyebut mantannya umpama kan. Mergawe itu. Selaginya nyebut la ilaha illallah, la ilaha. Makanya ada waktu tahlil itu galak kan. La ilaha illallah. Dia gancang Bu itu Bu. Gancang itu bukan apa? 60 kali ya dibaca. Mau lambat lah mau go. Iya makan Allah banyak. La ilaha illallah. Memang ada caranya yang mimpin juga. Waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiga ada. Apa nak marah lagi? La ilaha illallah, la ilaha. Memang lemah sebenarnya. Iya. Lagi lah terakhirnya la ilaha illallah. Mengadu negayanya ni kan sembarang itu tuh. Mun basing, enggak milu. Nengok cerita tadi kita. Allahumma barik lana, lalu lupa kena ngapus tahun sekali dibaca. Kalau nak Ramadan, ya. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Kena di lagu ke tadi, teko kube lalu lupa. Kena setahun sekali dibaca, pada dibaca bulan inilah. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan pertemukanlah kami di bulan. Pertemukan ini nabu yang penting Bu. Maka Rasulullah ketika di akhir Ramadan dia nangis. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ada apa gerangan? Apa ada orang membencimu? Ada orang nganggumu ya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar melawan. Kumantaknya di sana Umar. Melawan Umar tubuh. Iya, penebasnya. Uji Rasulullah, aku menangis ini oleh kerana sebentar lagi Ramadan nak habis. Aku takut tidak bertemu Ramadan yang akan datang. Makanya orang gembira ada Ramadan dapat pahala, di akhir Ramadannya bersedih. Mentubuh ni kadang-kadang awal Ramadan bersedih, kena banyak nian. Nah, kalau Ramadan pula ujung rumah apa halnya? Ya Ramadan kau banyak keperluan, kau kawan tu kena setahun sekali tu nak sen banyak-banyak. Pada Ramadan kita ni istirahat.
Kendak kita kan. Di Ramadan banyaknya nak beli ni beli itu. Ada beli semacam mai oi. Dah ada baca. Memang nian kadang Ramadan tu ada cincau, ada jus, ada apa dimakan kalau ya Allah. Untung ada tarawihnya Bu. Kena ngapa pas tarawih tu bersemangat prapu. Hilang so yang tadi balik laus lagi lah tengah dalam tarawih. Masih ada dah cincau dalam kulkas tu. Siapa yang di rumah tadi itu? Mulai lalu masih ada tak cincau? Apa hal mak? Itulah kamu dah semayang, aku itulah jadi pikiran aku. Ya kamu lah ngabis cincau tu mau laju. Nah inilah hal-hal yang seperti inilah. Tapi inilah keasikan kita dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dak pulau ini. Maka ada semacam kajian tarawih itu santai sebenarnya. Boleh istirahat minum dulu kalau baca, tapi jangan di ujung aliran baru di masjid ini kan. Yo duduk dulu. Mulai lagi itu ada niat kajian tu. Tapi mau diterapkan di masjid ini jangan. Apa hal ini? Semayang ke istirahat, imam itu istirahat dulu minum dulu. Maka ada pertanyaan, boleh tak minum antara yang itu? Boleh, bawa tubuh. Kan kering kerongkongan, apalagi imam kan, maco ayat, ngirup dikit baik itu ngirup, mayang lagi. Ya tak boleh jadi masalah. Yang tak boleh itu dang semayang, dang Allah. Maco ayat, mami minum, tak boleh, batal. Iyo, mendem sudah. Assalamualaikum. Bilal lagi macam ini, imam. Boleh. Kita ni kadang-kadang, imam minum dalam solat. Padahal dalam pelajaran minum dalam solat itu batal. Dang solat. Mondang itu dah. Banyak kajian. Berzikir dengan kuat lah sering ya lisan. Berzikir di dalam hati. Nah ini. Berzikir dalam hati itu ada niat, pelajaran. Abu Bakar sering melakukan itu tuh sahabat Nabi. Uji istrinya Abu Bakar ketika ditanya oleh Ibnu Umar. Ibarat ngomong pas Abu Bakar meninggal, ini Ibnu Umar nanya dengan bininya, apa yang diamalkan oleh Abu Bakar masa hidup? Abu Bakar tuh ya Allah, malam-malam tuh dia duduk begini. Abu Bakar tuh duduk kepalanya sampai nyentuh lututnya, berzikir. Di dalam ruangan ni bau bagaikan daging dibakar. Ngapo? Membakarkan hati yang di dalam kena kekuasaan Allah. Abu Bakar itu. Maka ada zikir dalam hati itu. Mau nak ngetesnya Allah. Ni ada guru aku ngajar. Mun kamu nak nurut ya aku kadang-kadang baik. Allah. Pas Allah lidah di langit-langit. Tidak ada suara lagi itu. Yang ada cuma detakan nadi. Kita tes. Ibu nak duduk gaya cak ini, apa nak duduk gaya cak ini? Goyangnya, apa nak main ini? Kalau sampai main ini, nyawanya. Kalau sampai main ini bergoyangnya, sedetak nadi, sedetak jam. Tak. Allah. Cuma di sini. Tapi di waktu kapan agak sepi dikit. Mun dia menggerib, muat gawe, baru nak masuk dalam ranah sok berzikir dalam hati. Nih, minta sen nih. Banyak godaanku, gitu. Iyo. Dak masuk, lu masuk tuh. Baru nak berdetak yang dalam hati. Kan pakai hati kan? Berzikir dalam hati. Minta sen, ada yang nanya lah yang sama kami juga kalau diganggu pula. Mana sen tadi itu? Kaki lagi nak berzikir. Adem kaki dia lupa kawan tu. Isu lah lain lagi. Sekarang lah. Yang mana sosok tadi Caca bertanya orang sosok. Giliran kami ngenyuk 10, nyosok 2000 bertanya terus. Kami lupa, kamu lupa ngenyuk 1 juta tadi. Apa kami ngomong kawan tu lupa. Nah, muka mangkeli itu, mangkeli lah dia ngomong mangkeli itu. Dak ikhlas. Itulah seorang suami dak ikhlas pada istri lah, laju dulu. Tapi inilah pernik-pernik dalam rumah tangga, ya. Senang kita tuh kalau mak itu tuh lenang, lucu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Aku sekedar nyambung dari Ustaz Azami. Aku tak sempat tadi Ustaz apa yang nak disampaikan. So aku sampai ke lautnya. Yo, mudah-mudahan Ustaz dalam keadaan sehat Ustaz Azami ya. Dia ngomong tadi berada di Jambi. Ada apa undangan apa-apa.
Semuanya aku bergegas, yang penting aku udah nanya lagi. Ya, aku ulang lagi bu, aku telepon lagi dia. Ustaz, bener dak jadwal tuh? Dia salah. Soalnya perasaan aku nih hari Minggu ini aku udah jadwal. Dah aku minggu nih anunya. Oh mungkin di minggu yang lain. Karena jadwal ini kan aku pagi di tempat yang itu kena tukaran tadi. Ke sini ada orang lain kan. Tidak apa-apa sebenarnya kan. Tapi sering terjadi cak itu bu. Yang ini ngundang, yang ini ngundang. Penyengok nah gitu. Berdua. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun ya. Apapun yang kusampaikan yang benar datangnya dari Allah. Apapun yang kusampaikan salah datang dari diriku sendiri. Kalau tidak puas yang kusampaikan boleh melalui telepon, Pak Ustaz, aku tidak puas yang kamu ngomong tadi. Caranya ada kaki dalam agama acara. Nah aku jelaskan, oh berarti aku yang salah. Karena kita ilmu yang fakir, tetap terus belajar ya. Mudah-mudahan dengan terus kita belajar, Allah akan memberikan banyak ilmu kepada kita. Kita ini berpinta, amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.